Halo, salam damai sejahtera, salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pendengar yang saat ini bergabung bersama dengan kita, bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, di dalam acara kita, salah satu acara kesenangan saya tentunya. Saya harap Anda juga mendapat manfaat yang Anda nikmati melalui acara kita yaitu Mutiara Kebenaran. Dan di dalam acara ini, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali akan mempelajari firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran absolut. Ya, di luar firman Tuhan memang ada kebenaran juga, namun itu adalah kebenaran-kebenaran yang relatif atau kebenaran yang diambil dari firman Tuhan juga. Hanya firman Tuhanlah yang bisa menjadi kebenaran absolut di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan berasal dari satu-satunya yang absolut, yaitu Tuhan sendiri, pribadi yang ada di atas segala-galanya. Oke, dan saya mengucapkan sekali lagi ya selamat pagi. Saya pagi ini merekam agak-agak sedikit berawan walaupun cukup cerah. Saudara yang kasih Tuhan, saya bisa melihat dari jendela saya dan kebetulan di depan jendela saya ada pemandangan hijau, ada pohon-pohon yang cukup rindang dan puji syukur untuk itu. Kalau Anda mendengar ini pada pagi hari, selamat pagi. Kalau siang atau malam, maka selamat siang atau selamat malam pada Anda, dan semoga Anda semua dalam kondisi yang baik dan siap untuk belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, kita ambil Alkitab kita dan kita sudah sampai di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-29, semakin mendekat ke akhir dari kitab Ulangan. Tentunya Mutiara Kebenaran akan berlanjut. Kalaupun nanti kitab Ulangan selesai, kita berharap jika Tuhan berkenan. Ya, ini yang penting kan. Jika Tuhan berkenan, karena Tuhan mengajar kita di kitab Yakobus bahwa jangan kita bikin rencana tanpa memperhitungkan Tuhan. Karena kita tidak tahu bahkan hidup kita sampai kapan. Saya tidak tahu saya hidup sampai kapan, walaupun masih relatif muda saya. Ya, namun kita tidak tahu, atau ada kesempatan apa yang Tuhan bukakan, atau ada hal apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan berkenan, kita akan lanjut tentunya nanti. Tapi kita masih dalam kitab Ulangan, dan hari ini pun kalau Tuhan berkenan kita akan mempelajari Ulangan pasalnya yang ke-29, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin kita belajar firman-Nya, dan dengan keyakinan itu kita bisa meminta pertolongan Dia, meminta tuntunan Dia yang akan kita lakukan saat ini di dalam doa. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Tuhan, Engkau telah begitu baik pada kami. Engkau mengatakan bahwa kami yang jahat pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kami. Maka betapa lebihnya lagi kalau kami meminta kepada Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, akan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, memang kami sudah memiliki Roh Kudus bagi orang yang percaya kepadamu. Namun kami meminta agar Roh Kudus yang daripadamu itu akan pribadi Allah sendiri, yang berdiam di dalam kami, akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan seutuhnya, dan bukan hanya sekedar memahami, namun kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Ulangan pasalnya yang ke-29, dan ada 29 ayat juga. Ya, pasal 29 ada 29 ayat. Kita akan lihat di sini judul yang diberikan oleh Elai adalah Perjanjian dengan Allah Dibaharui. Oke, kita baca dulu ayat pertama. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Oke, baik. Jadi pasal ini dan nanti pasal 30 ini berhubungan dengan perjanjian sebenarnya, ya, berhubungan dengan perjanjian. Kata perjanjian itu dari bahasa Ibrani brit, ya, brit. Kalau dalam bahasa Yunani itu diatheke. Jadi ada konsep perjanjian itu cukup prominent di dalam Alkitab, ya. Bahkan Alkitab kita sendiri dibagi dua kan, perjanjian lama, perjanjian baru begitu. Jadi konsep perjanjian sangat prominent di dalam Alkitab. Dan apa itu perjanjian? Ya, tentu perjanjian itu intinya adalah janji. Jadi ada pihak yang berjanji
Dan ada banyak jenis perjanjian di dunia ini, ada beberapa jenis perjanjian dalam Alkitab juga. Namun yang paling penting bagi kita tentu bukan perjanjian antar manusia, misalnya itu tidak terlalu penting ya. Misalnya kalau hari ini ada perjanjian bisnis atau di Alkitab ada siapa janji sama siapa, katakanlah Ishak janji dengan raja waktu itu, Abimelek misalnya, atau Yakub bikin janji sama Laban atau lain sebagainya. Oke, itu menarik dan itu bisa ada banyak pelajaran di situ. Namun bukan itu perjanjian-perjanjian yang paling penting dalam Alkitab. Perjanjian-perjanjian yang paling penting dalam Alkitab adalah perjanjian yang melibatkan Tuhan Jehovah Allah begitu, dan Allah berjanji kepada manusia begitu ya. Dan itu adalah yang kita sebut sebagai perjanjian yang Tuhan buat begitu. Dan kalau kita lihat di Ulangan pasal 29 ini, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab. Jadi, adalah perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Musa sebagai pengantara di situ. Dan Musa bertindak sebagai imam seolah-olah gitu. Dan Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel, katanya di sini, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Jadi Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai, dan Tuhan pernah mengikat perjanjian dengan orang Israel di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb, yaitu pas mereka keluar dari Mesir. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menghabiskan waktu ya kira-kira sekian bulan itu, bahkan sampai dengan 1 tahun, mereka berjalan ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai mereka mengikat perjanjian, dan ini tercatat di dalam kitab Keluaran. Kalau Anda punya Alkitab, Anda bisa sedikit membuka ke belakang ke sana, dan itu ada di Keluaran pasal 24 di situ. Keluaran pasal 24, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Upacara Pengikatan Perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, dan Tuhan mengikat perjanjian, dan isi perjanjiannya sebenarnya ada dari pasal 20 sampai pasal 23. Di situ ada yang disebut sebagai kitab perjanjian, itu ya, kitab perjanjian. Dan ini tentu kitab perjanjian ini oleh Keluaran pasal 20 sampai dengan Keluaran pasal 23 adalah boleh dibilang perwakilan dari seluruh hukum Taurat yang harus dilakukan. Di dalamnya ada 10 hukum, di pasal 20 10 hukum di situ. Kemudian beberapa aturan yang lain sampai dengan pasal 23. Jadi mereka sudah membuat suatu perjanjian di situ di Gunung Sinai. Dan kembali ke Ulangan pasal 29. Jadi ini adalah perjanjian yang lain lagi, begitu. Perjanjian yang lain lagi yang diikat di tanah Moab. Nah, kita harus mengingat di tanah Moab ini apa begitu? Karena orang Israel saat kitab Ulangan ini ditulis, mereka sedang berada di tanah Moab, yaitu di sebelah timur Sungai Yordan. Sebelah timur Sungai Yordan, mereka di tanah Moab, dan mereka sedang bersiap untuk masuk ke tanah Kanaan di sini. Dan kita tahu bahwa generasi yang lama, generasi yang keluar dari Mesir itu sudah mati semuanya yang di atas 20 tahun. Di atas 20 tahun sudah mati semua, dengan pengecualian 2 orang, ya 3 sih sebenarnya, dengan Musa juga. 3 orang, yaitu Musa, Yosua, dan Kaleb gitu. Tapi Musa nanti akan mati sebentar lagi ya. Jadi nanti hanya akan sisa 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan mereka generasi yang sudah tua ini jadi sudah mati semua. Sisa yang di bawah 20 tahun, di bawah 20 tahun plus anak-anak mereka gitu. Jadi orang yang paling tua adalah 60 tahun di situ. 60 tahun, kecuali sekali lagi Kaleb dan Yosua dan Musa. Dan mereka tahu tentang perjanjian yang pertama ya, namun anak-anak mereka tidak tahu gitu. Jadi yang umur 40 sampai 60, ya mungkin yang umur 40 nggak begitu tahu lah ya, karena waktu di Sinai masih bayi gitu. Namun katakanlah yang umur 50 sampai 60 masih mungkin mengingat perjanjian yang di Sinai, namun mereka perlu diingatkan lagi. Nah, itulah tujuan dari kitab Ulangan. Jadi diingatkan kembali akan perjanjian Tuhan dan meneguhkan kembali perjanjian itu, plus memberikan mereka perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru itu sebenarnya baru akan dibahas di pasal 30 nanti. Jadi sebenarnya pasal 29 ini adalah semacam prolog atau semacam pendahuluan untuk masuk ke pasal 30, tapi saya rasa kita tidak akan punya waktu untuk masuk pasal 30 karena nanti pasal 30 pembahasannya menarik dan cukup panjang juga. Tapi pasal 29 ini juga ada banyak yang perlu dibahas karena walaupun dia berisi pendahuluan namun ada banyak ya. Karena pendahuluan ini intinya adalah mengingatkan akan perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian apa?
perjanjian Musa, ya sering disebut perjanjian Musa, bisa juga disebut perjanjian Sinai. Ya, perjanjian Sinai, perjanjian Musa yang dibuat oleh Israel dengan Tuhan atau Tuhan dengan Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, begitu. Oke. Jadi itu sedikit pendahuluan mengenai apa yang akan kita lakukan di sini. Pasal 29 adalah prolog mengingatkan akan perjanjian yang lama dan nanti akan menjadi pendahuluan untuk perjanjian yang baru di pasal 30 gitu. Oke, kita lihat sekarang ayat yang kedua. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar itu." Oke, jadi untuk hal yang penting seperti pembaharuan perjanjian dan mengingatkan ke perjanjian ini, tentu seluruh Israel harus hadir. Oleh karena itu semuanya disuruh berkumpul. Dan pertama-tama Musa mengingatkan tentang apa yang telah Tuhan lakukan di Mesir. Kembali mengingat tentang kehebatan dan penyelamatan yang mereka alami. Dan ini sangat penting sekali dan itu sudah pernah kita lihat di sesi-sesi sebelumnya seperti di pasal yang ke 26 ya, pasal 26. Intinya kita berkata bahwa mengingat akan apa yang Tuhan lakukan bagi kita selalu adalah sangat penting. Dan ini bagi orang Kristen juga demikian. Tentu pengalaman kita beda dengan orang Israel, namun sebenarnya pengalaman Israel adalah tipologi, ya, gambaran akan hakikat. Kita justru sudah punya hakikatnya. Penyelamatan dari Mesir adalah gambaran akan penyelamatan kita dari dosa, dari perbudakan dosa, begitu. Oleh karena itu di dalam kitab Roma, Paulus menulis bahwa kamu sudah dibebaskan dari hamba dosa, kamu sudah mati terhadap dosa dan seharusnya kamu menjadi hamba kebenaran saat ini, begitu. Dan kapanpun kita dicobai, kapanpun kita merasa lemah, kapanpun bahkan dalam sukacita, dalam kesuksesan dan lain sebagainya, kita harus selalu ingat bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan dan Tuhan telah begitu mengasihi saya dan menyelamatkan saya. Dan luar biasa ya, kalau kita selalu ingat ini, maka tidak ada kesusahan yang terlalu sulit bagi kita. Karena kita teringat akan janji Tuhan bahwa Dia yang tidak menyayangkan putranya, anaknya yang tunggal, apalagi yang bisa Dia tahan dari kita, begitu kan? Yesus Kristus saja sudah Dia serahkan mati dari kayu salib bagi kita. Bagaimana dengan semua berkat-berkat yang lain? Oh, itu kecil bagi Tuhan, itu kecil bagi Tuhan. Oke, jadi kembali ke Israel di Ulangan 29 sini, mereka harus mengingat penyelamatan mereka dengan segala ya tanda-tanda mukjizat itu. Dan tadi kita sudah singgung bahwa walaupun yang 40 tahun ke bawah belum lahir semua pada waktu itu, namun Musa berbicara kepada semua Israel yang masih ada sisa tua-tua mereka yang umur 40 sampai 60. Sekali lagi mungkin yang umur 40 nggak ingat apa-apa karena masih bayi waktu itu, tapi ya kita katakan yang umur 45 atau 50 sampai 60. Jadi yang paling tua di antara mereka masih ada. Jadi masih ada saksi mata, dan saksi mata itu sangat penting ya. Saksi mata itu kan artinya mengalami sendiri gitu. Yang generasi berikutnya hanya mendengar saja. Jadi ketika Musa berdiri di Moab di sini mau masuk ke tanah Kanaan, masih ada generasi yang menyaksikan langsung, masih ada generasi yang merasakan langsung begitu. Oleh karena itu saksi itu begitu penting. Dan oleh karena itu pula kita disuruh menjadi saksi begitu. Jadi menjadi saksi itu sangat powerful ya, sangat penuh kuasa karena kita menyatakan apa yang kita sendiri alami, yang kita sendiri rasakan. Dan kita harus menjadi saksi akan apa yang kita alami melalui Yesus Kristus, yaitu keselamatan kita. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya bersaksi sebagai orang Kristen? Ya sebenarnya bersaksi itu, kalau di pengadilan Anda dipanggil menjadi saksi, Anda nggak perlu bingung-bingung, bagaimana saya harus menjadi saksi? Anda tinggal menceritakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dengar, itu adalah saksi. Dan Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi saksi. Itu berarti menceritakan saya tadinya orang berdosa, saya orang yang akan masuk neraka, ya, dan saya mendapatkan keselamatan, mendapatkan kepastian masuk surga melalui Yesus Kristus. Itu adalah kesaksian kita, begitu ya. Dan ya, itu sangat penting. Nah, kembali ke Ulangan pasal 29. Jadi orang-orang ini adalah saksi-saksi. Masuk ke ayat yang keempat, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Jadi di sini Musa sangat menyayangkan bahwa walaupun mereka menyaksikan kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa itu, namun kebanyakan dari orang Israel akhirnya tidak meresponi itu dengan iman, dan seperti yang
dikatakan di banyak kitab yang lain bahwa akhirnya mereka binasa begitu. Coba kita bandingkan dengan Yudas ya. Karena kita bilang kan generasi yang 20 tahun ke atas binasa akhirnya di situ. Dan kalau kita baca Yudas ayatnya yang kelima, karena Yudas hanya satu pasal saja. Yudas 1 ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, saudara kasih Tuhan. Jadi walaupun mereka diselamatkan dari Mesir, ingat, dan penyelamatan dari Mesir tadi kita bilang adalah tipologi, gambaran dari penyelamatan kita yang sesungguhnya, yaitu penyelamatan dari dosa. Namun pada kenyataannya walaupun mereka diselamatkan dari Mesir, pada kenyataannya adalah mereka, banyak di antara mereka tidak sungguh-sungguh beriman sebenarnya. Jadi mereka diselamatkan secara fisik dari Mesir, namun tidak mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan rohani itu yang justru jauh lebih penting daripada keselamatan dari Mesir. Sayang sekali karena mereka tidak meresponinya dengan iman. Dan mengapa mereka tidak meresponinya dengan iman? Karena hati mereka tertutup. Ya, seperti yang dikatakan di Ulangan 29 di sini, ayat 4 ya, sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Dan tema ini beberapa kali disebutkan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata ya kepada orang-orang Israel waktu dia ada di muka bumi ini. Misalnya bisa kita baca di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Begitu. Dan kita melihat di sini bahwa memang hal-hal rohani ini hanya bisa dilihat secara rohani. Tetapi saudara kasih Tuhan, jangan kita salah menafsirkan ayat ini, karena ada sebagian orang mungkin menafsirkan, nah inilah ya, Tuhan tidak memberi mereka akal budi. Kalau kita kembali ke Ulangan 29 ayat 4 tadi, Tuhan tidak memberi mereka akal budi begitu untuk mengerti, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Itu berarti Tuhan sudah menentukan mereka untuk binasa begitu. Itu bukan kesimpulan yang benar dari ayat ini, seolah-olah Tuhan tidak mau mereka melihat dan lain sebagainya. Bukan, saudara kasih Tuhan. Ayat ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan memang tidak mau mereka untuk mengerti gitu. Kalau memang Tuhan tidak mau mereka mengerti, maka Tuhan tidak akan marah ketika mereka tidak mengerti, karena memang Tuhan tidak mau mereka mengerti begitu kan. Akan menjadi suatu hal yang sangat aneh ya kalau misalnya saya tidak mau sesuatu terjadi, lalu muncullah sesuai dengan keinginan saya itu, lalu saya marah begitu. Itu maka sangat aneh sekali. Misalnya saya punya anak buah misalnya gitu ya, atau saya punya orang yang saya pekerjakan atau lain sebagainya. Lalu saya tidak ingin dia melakukan A, lalu akhirnya dia tidak melakukan A. Ya, maka mestinya saya senang gitu kan. Saya senang dan saya tidak marah begitu. Jadi kaum Calvinis ya, mereka punya suatu konsep bahwa Tuhan sudah menentukan ini kamu harus binasa, ini kamu selamat tanpa syarat ya. Kalau dengan syarat itu saya nggak masalah ya, karena memang yang menentukan siapa masuk surga masuk neraka itu memang prerogatif Tuhan kan? Tapi Tuhan berkata Tuhan membukanya, menyediakannya bagi barang siapa yang mau bertobat dan percaya. Jadi ada syaratnya gitu. Tapi Calvinis mengajarkan predestinasi atau unconditional election yang tanpa syarat, dan itu tidak ada dalam Alkitab ya. Predestinasi dan election ada dalam Alkitab, tapi kalau unconditional election tidak ada dalam Alkitab, sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Jadi Calvinis mengatakan bahwa Tuhan sudah menentukan ini orang harus binasa dan akan binasa, dan itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak kasih dia hati dan tidak kasih dia mata, tidak kasih dia telinga. Tapi itu adalah kesimpulan yang sangat salah. Apa yang dikatakan ayat ini, sampai sekarang Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar, bukan berarti Tuhan tidak menginginkan hal itu, tetapi karena mereka menolaknya. Mereka menolaknya. Jadi istilahnya Tuhan ingin mereka punya hati yang demikian, dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, tapi mereka menolak kasih karunia tersebut ya. Dan kita bisa tahu dari mana itu, karena
kita melihat dari semua ayat Alkitab yang lain. Misalnya di kitab Ulangan itu sendiri, kalau kita buka Ulangan pasal 5 misalnya, kita melihat Tuhan berkata, Ulangan 5 ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini, kehendak hati Tuhan, keinginan hati Tuhan adalah hati mereka tetap terpaut kepada Tuhan. Gitu. Itu adalah keinginan Tuhan. Dan kalau hati mereka akhirnya tertutup dan Tuhan katanya tidak memberikan mereka hati, itu karena mereka menolak kasih karunia Tuhan yang akan membukakan hati mereka. Mereka menolak kasih karunia Tuhan yang akan membukakan mata mereka. Kita bisa melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul, coba misalnya ya, Kisah Para Rasul pasal 7, dan ini ada khotbahnya Stefanus, martir pertama setelah kebangkitan Yesus, martir pertama setelah kebangkitan Yesus. Dia berkhotbah di hadapan Sanhedrin, dan dia tidak tanggung-tanggung ya, makanya dia menjadi martir pertama karena khotbah dia keras dan langsung menusuk ke dalam hati. Dan dia berkata di Kisah Rasul 7 ayat 51, ya, Kisah Rasul 7 ayat 51, dan sedikit background sebelumnya dia kasih sejarah, dia uraikan sejarah mereka, termasuk bagaimana mereka keras kepala di padang gurun dan lain sebagainya. Sehingga di ayat 51 dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Jadi kembali ya, hati, telinga di sini, hati, telinga yang tidak dibukakan oleh Tuhan, itu kan, tidak bersunat, gitu. Tapi itu bukan karena Tuhan tidak mau, begitu. Tapi kenapa? Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Jadi kenapa Tuhan tidak memberikan mereka hati yang baru? Karena mereka menolaknya, begitu. Jadi kalau misalnya saya datang bawa hadiah, saya mau kasih ke kamu, saya tidak mau hadiah dari kamu, maka bisa dibilang bahwa saya tidak berhasil dalam tanda kutip memberikan hadiah itu ke kamu, begitu. Saya tidak jadi memberikan hadiah itu ke kamu, tapi bukan karena sayanya tidak mau, melainkan karena kamunya yang menolak. Demikian juga kita bisa melihat lagi di dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-30. Lukas pasal 7 ayat yang ke-30. Saya bacakan di sini. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Jadi ketika ada orang yang binasa, ada orang yang tidak dicelikkan matanya, ada orang yang hatinya tertutup, itu bukan karena Tuhan enggan membuka hati mereka. Jadi kalau pemahamannya seperti itu, seperti yang Calvinis katakan, sangat lucu bahwa kenapa Tuhan perlu marah kalau begitu. Kita sering melihat bahwa Tuhan marah, Tuhan murka dengan orang Israel karena mereka menolak Tuhan, karena mereka hatinya degil dan lain sebagainya. Namun kalau memang itu dari awal rencana Tuhan bahwa memang Tuhan mau bikin dia degil, ya maka nggak perlu Tuhan marah, begitu. Toh memang itu sudah dalam rancangan Tuhan, gitu kan. Namun kita dapatkan dalam Alkitab tidak. Justru Tuhan mau mereka bertobat, Tuhan mau memberikan kasih karunia yang bisa mencelikkan mata mereka. Namun mereka yang terus menolak, sama seperti dikatakan Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi manusia bisa menolak maksud Allah untuk menyelamatkan mereka, maksud Allah untuk mencelikkan mata mereka, mereka tolak, begitu. Jadi dengan pemahaman seperti itu kita kembali ke Ulangan pasal 29 ayat yang keempat. Sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar, bukan karena Tuhan tidak mau mereka diselamatkan. Ya jelas Tuhan, ada banyak ayat yang berkata bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 6 di situ jelas sekali. Ya, tetapi ini adalah karena mereka menolak maksud Tuhan dan mereka menentang Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Stefanus di situ. Dan kita lanjutkan lagi ayat yang kelima di sini. Kita membaca 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu lakukanlah
perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Oke, jadi kita melihat di sini um, Musa mengingatkan mereka akan berbagai keajaiban, mukjizat yang telah mereka saksikan dengan mata mereka sendiri ya. Dan memang selama mulai dari Mesir bahkan ada mukjizat-mukjizat yang begitu besar, bahkan di padang gurun pun ada mukjizat-mukjizat yang begitu besar. Ya, kita tidak usah ngomong masalah membelah Laut Merah, kita tidak usah ngomong masalah ada tiang api dan tiang awan yang mukjizat yang nyata di depan mata mereka. Bahkan hal-hal yang kecil kelihatannya ya, yaitu pakaian mereka, yaitu kasut mereka. Bayangkan di sini katakan, ya 40 tahun berjalan di padang gurun, pakaiannya tidak rusak, kasutnya tidak rusak, saudara Tuhan. Ini adalah providensia, ini adalah miracle, ini adalah mukjizat yang luar biasa. Mana ada sepatu yang dipakai jalan 40 tahun gak rusak-rusak, saudara. Ya kalau sepatunya ditaruh di rak doang sih ya mungkin itu pun habis dimakan jamur biasanya. Ya, apalagi ini dipakai jalan dan bukan dipakai jalan di tempat yang enak, dipakai jalan di padang gurun. Tapi Tuhan memelihara, saudara Tuhan. Ini adalah mukjizat. Dan kenapa Tuhan lakukan mukjizat ini? Karena Tuhan tahu, ya di padang gurun tidak ada toko sepatu gitu kan. Di padang gurun tidak ada mall, mereka tidak bisa pergi beli baju yang baru. Oleh karena itu pakaian mereka tidak rusak di tubuh, kasutnya tidak rusak di kaki. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah malah sebagian, mungkin para wanita Israel waktu itu ya, yang malah merasa waduh jadi nggak bisa beli pakaian baru nih karena pakaian lama masih ada terus, nggak bisa beli sepatu baru karena sepatunya nggak rusak-rusak ya. Tapi ini sebenarnya adalah suatu berkat tentunya. Bukan hanya itu, mereka tidak makan roti, tidak minum anggur, lain sebagainya. Tapi apa yang mereka makan? Sebenarnya Tuhan ingin berkata, kamu makan makanan yang ajaib, yaitu mana. Karena kalau mereka harus makan roti dan minum anggur, mau dapat dari mana, saudara kasih Tuhan? Untuk kasih makan 2 juta orang plus. Ya, 2 juta lebih orang, 2-3 juta orang di padang gurun. Mau makan apa? Mau makan apa? Ini satu bangsa yang tadinya budak ya, tidak punya apa-apa, gitu. Walaupun keluar dari Mesir, mereka minta dari orang-orang Mesir dan orang Mesir memberikan pada mereka dengan sangat limpahnya karena Tuhan membuat mereka murah hati. Dan apalagi saudara Tuhan, kok bangsa yang adalah budak ini bisa keluar di padang gurun, bisa sukses di situ, bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, ya di ayat 7, padahal ini bangsa budak begitu kan? Dan mengapa itu? Itu karena faktor Tuhan. Ya, tapi ternyata dari semua mukjizat itu tidak memastikan bahwa mereka itu beriman. Ya, karena sekali lagi yang tadi kita baca di Yudas dan ditekankan di banyak tempat yang lain adalah sebagian besar dari mereka binasa karena tidak beriman. Walaupun mereka sudah melihat berbagai mukjizat itu. Dan hal ini kembali menekankan suatu prinsip yang sangat penting yang sering dilupakan pada hari ini, yaitu bahwa mukjizat tidaklah menjamin munculnya iman. Mukjizat tidak menjamin munculnya iman. Mukjizat tidak membuat orang pasti beriman. Ya, tidak sama sekali, saudara Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 10? Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, ini ayat yang sangat penting, dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman ya timbul dari pendengaran. Pendengaran ini maksud di sini bukan sekedar mendengar secara fisik, namun mendengar yang menerima begitu. Iman timbul dari mendengar yang menerima, bukan yang mendengar dengan telinga yang tadi katanya walaupun kita mendengar namun tidak mengerti begitu ya, tapi mendengar yang disertai dengan penerimaan akan firman Kristus. Tidak dikatakan bahwa iman timbul dari mukjizat, sama sekali tidak. Dan banyak orang salah konsep seperti itu, terutama gerakan karismatik hari ini, karena mereka seolah-olah ingin mengembalikan ada kuasa melakukan mukjizat hari ini. Ya, jadi banyak gerakan karismatik ya dipenuhi dengan orang-orang, tokoh-tokoh, oknum-oknum yang muncul dan berkata, wah saya punya kuasa melakukan mukjizat, ya kan? Saya punya kuasa melakukan mukjizat, apakah itu Benny Hinn, apakah itu Oral Roberts, apakah itu siapapun lah lagi yang lain gitu. Mereka bilang mereka punya kuasa melakukan mukjizat dan mereka bikin KKR kesembuhan, suruh orang bawa orang sakit mereka. Dan mereka berpikir bahwa ya mukjizat ini kalau orang melihat mukjizat ya salah satu tujuan mereka katanya adalah
wah ini bisa memuliakan nama Tuhan, ya ini bisa apa? Bisa memenangkan orang katanya. Orang melihat mukjizat kagum, jadi percaya sama Tuhan. Dan mereka mengira bahwa itu taktik penginjilan rasul-rasul begitu, bahwa rasul-rasul bisa sukses karena mereka di backing oleh mukjizat. Padahal tidak, saudara Tuhan. Tujuan rasul-rasul dikasih mukjizat oleh Tuhan, dikasih karunia melakukan mukjizat bukan sekedar untuk penginjilan, tapi sebenarnya untuk meneguhkan bahwa mereka adalah rasul karena mereka adalah penulis Alkitab begitu. Mereka adalah penulis-penulis Alkitab. Mereka adalah tiang penopang dasar kebenaran, mereka adalah saksi mata akan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu mereka harus punya otoritas gitu. Namun untuk penginjilan itu sendiri, mukjizat bukanlah utamanya, saudara-saudara. Dan mukjizat sama sekali tidak menggaransi adanya suatu pertobatan. Bahkan kalau kita melihat yang dilakukan oleh oknum-oknum karismatik ini, apa yang terjadi? Ya, malah bukan Tuhan dimuliakan, karena dari sekian banyak orang yang dibawa, sekian persen sembuh, sekian persen tidak sembuh. Jadi malah ya kalau misalnya ada 5% sembuh atau berapa persen lah, ya maka tetap saja yang tidak sembuh berapa persen, saudara Tuhan. Biasa yang menjadi alasan adalah mereka ini kurang iman. Saudara Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam melakukan mukjizat. Entah orangnya beriman, entah orangnya tidak beriman, dia tidak pernah gagal, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini sama sekali salah kalau menganggap bahwa kita perlu karunia melakukan mukjizat hari ini untuk penginjilan, tidak. Nah, apakah kita percaya masih ada mukjizat hari ini? Oh ya, saya percaya, saya sangat percaya mukjizat hari ini, tapi bukan karunia melakukan mukjizat. Kita harus membedakan di antara keduanya. Bukan karunia melakukan mukjizat. Apa bedanya? Ya, mukjizat itu Tuhan bisa laksanakan kapan saja, di mana saja, untuk menolong umatnya, untuk segala macam bisa. Ya, kalau saya sakit misalnya, saya berdoa supaya Tuhan sembuhkan, ya saya bisa berdoa sekaligus saya bisa pergi ke dokter juga. Saya berdoa, Tuhan kau bisa sembuhkan saya tanpa obat, engkau bisa sembuhkan saya dengan obat, ya. Terserah Tuhan. Saya sering berdoa begitu. Apakah mau melalui media obat, apakah mau melalui media dokter, saya tidak menganggap rendah hal-hal itu. Tapi saya tahu Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan aku tanpa itu juga bisa. Ya Tuhan, ya itu kecil bagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan tubuh manusia kok. Dia tahu semua organ tubuh kita jauh lebih hebat dari dokter manapun. Nah itu saya yakin Tuhan bisa melakukan mukjizat. Namun Tuhan tidak lagi memberikan karunia melakukan mukjizat. Nah, apa itu bedanya? Karunia melakukan mukjizat berarti ada orang tertentu, ya kalau di Alkitab itu rasul. Rasul dikasih karunia melakukan mukjizat. Ada orang tertentu yang Tuhan kasih karunia melakukan mukjizat. Jadi dia bisa terus-menerus melakukan mukjizat, begitu terus-menerus. Jadi orang sakit datang kepada dia disembuhkan, ya datang 10 sembuh 10, datang 100 sembuh 100. Itu karunia melakukan mukjizat. Dan itu tidak ada lagi. Nah, itu adanya di zaman Rasul. Paulus, sapu tangannya dibawa kemana-mana untuk menyembuhkan orang. Petrus katanya, bayangannya lewat kena orang sembuh. Sama, Tuhan Yesus juga punya karunia itu kan, itu karena dia Mesias gitu kan. Bukan ya, bagi Tuhan Yesus itu bukan sekedar karunia, itu memang kuasanya dia. Dan Tuhan Yesus ya, orang sentuh pakaiannya pun sembuh, saudara kasih Tuhan. Jadi itulah karunia melakukan mukjizat yang tidak ada lagi hari ini. Tapi apakah ada mukjizat? Oh ya pasti, ya pasti. Tuhan bisa melakukan mukjizat kapan saja, tapi tidak lagi memberikan karunia itu kepada oknum-oknum tertentu. Dan yang dilakukan kaum karismatik hari ini, bikin KKR kesembuhan lah, menganggap diri saya hamba Tuhan yang punya karunia menyembuhkan, itu salah. Itu salah, semuanya salah, ya. Dan itu tidak akan menolong orang punya iman. Karena sekali lagi mukjizat tidak menggaransi iman. Dan kesalahan ini pernah dibuat oleh orang kaya yang diceritakan di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ada suatu kisah, ini kisah nyata sebenarnya. Kisah nyata ya, dari ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya dengan Lazarus, ya. Orang kayanya masuk neraka, Lazarus masuk ini pangkuan Abraham gitu. Dan karena dia sangat menderita, akhirnya orang kaya ini bilang, Abraham, kirim Lazarus kembali ke rumah bapakku, peringatkan saudara-saudaraku. Dan Abraham bilang, enggak usah, enggak, karena mereka punya Musa dan para nabi. Ya, maksudnya mereka punya Alkitab. Namun apa kata orang kaya itu? Dia bilang, oh enggak, mereka enggak percaya. Tapi kalau ada orang bangkit dari antara orang mati, mereka akan percaya. Nah, ini adalah konsep pemikiran manusiawi. Kalau melihat mukjizat, kita akan percaya. Namun Abraham bilang tidak. Ya, tidak. Abraham bilang di ayat 31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, camkan ini, camkan ya. Dan ini secara real terjadi. Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati.
Dibangkitkan Yesus. Ini Lazarus juga, walaupun Lazarus yang mungkin berbeda dengan Lazarus yang di Lukas 16 ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata banyak orang Farisi yang bukan malah percaya sama dia, malah berunding mau membunuh Lazarus, karena Lazarus ini bukti mukjizatnya begitu. Betapa degil hati manusia. Sudah melihat Yesus membangkitkan orang mati, bukannya bertobat percaya Yesus, malah mau membunuh Lazarus sebagai barang bukti. Oh, sudah kasih Tuhan. Itulah. Dan kembali ke Ulangan 29 kita melihat benar. Israel apa kurang melihat mukjizat? Mereka melihat mukjizat di Mesir, mukjizat di Laut Merah, mukjizat di padang gurun. Tapi toh kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan menaruh pengharapanmu pada mukjizat. Jangan menaruh imanmu pada mukjizat. Berimanlah kepada Tuhan yang benar, ya. Dan jangan tergantung kepada banyak orang hari ini akhirnya apa? Mau percaya Yesus supaya dapat kesembuhan jasmani, supaya jadi kaya. Oh, itu bukan iman yang benar. Itu iman yang salah, itu iman yang tidak menyelamatkan, ya. Oke, lanjut. Masuk Ulangan 29. Masih di ayat tadi kita sampai ayat 9 ya. Dan mereka disuruh untuk melakukan perkataan perjanjian. Jadi perjanjian Tuhan dengan mereka di Sinai, di Horeb, bahwa lakukanlah firman Tuhan, taati perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Dan itu juga sudah kita bahas di pasal 28. Tuhan bilang, kamu mau pilih berkat atau mau pilih kutuk, begitu. Nah, kita lanjut ayat 10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel. Anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini. Oke, dan Tuhan akan mengikat suatu perjanjian dengan mereka, yaitu nanti di pasal 30 nanti ya. Dan ini adalah prolognya. Tadi kita bilang pendahuluannya prolog. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi perjanjian yang Tuhan akan ikat di pasal 30 nanti itu adalah perjanjian yang ada hubungannya dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi nanti ada hubungannya dengan perjanjian Abraham. Kita akan bahas itu nanti di pasal 30. Ayat 14, bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Jadi maksudnya bukan hanya yang mungkin bisa melihat langsung Musa, tapi semua yang hadir. Ya, karena ingat 2-3 juta orang, tidak semuanya mungkin berdiri di hadapan Musa, tapi semua laki-lakinya, semua tua-tuanya, semua perwakilannya ada di sini. Tapi ini bukan hanya dengan perwakilan, ini dengan semua umat Israel, dan bahkan bukan hanya mereka yang hadir saat itu, namun dikatakan juga dengan tiap orang yang tidak ada di sini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dengan anak cucu mereka. Ya, dengan anak cucu mereka, dengan keturunan mereka selanjutnya, ini akan menjadi perjanjian terus-menerus. Ayat 16, sebab kamu ini tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Oke, jadi mengingatkan mereka lagi, selalu mengingatkan apa yang Tuhan lakukan. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Jadi Musa mengingatkan dan mencoba membuat mereka membandingkan antara Tuhan yang hidup, Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang memimpin mereka 40 tahun di padang gurun, yang mukjizat-mukjizatnya sudah mereka lihat, dengan dewa-dewi Mesir yang menjadi contoh bagi mereka akan betapa bodohnya penyembahan berhala. Bahkan kalau Anda masih ingat waktu kita mempelajari kitab Keluaran, kita mengidentifikasi bahwa tiap-tiap tulah yang Tuhan turunkan itu mengincar atau menjatuhkan suatu dewa Mesir, ya, salah satu kepercayaan Mesir. Sungai Nil ya, yang disembah oleh orang Mesir, dewa Katak, dewa Apis ya, dewa lembunya, Ra, dewa mataharinya, segala macam banyak. Pokoknya semua dewa-dewa Mesir itu habis diobok-obok sama Tuhan di dalam semua tulah itu gitu. Dan seharusnya orang Israel punya pengertian rohani, jangan sampai ada yang lalu berpaling dari Tuhan.
itu benar-benar bodoh gitu ya, benar-benar bodoh meninggalkan istilahnya Allah yang hidup ya, berpaling kepada sesuatu yang dibuat tangan manusia, ya sangat bodoh sekali. Ayat 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapus namanya dari kolong langit. Ya, jadi Tuhan ingin mengingatkan bahwa jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa damai, jangan pernah merasa selamat kalau kamu menyimpang dari Tuhan begitu. Dan ada sebagian orang yang degil hatinya dan dia menjadi pendosa besar dan melakukan berbagai kejahatan, namun dia tetap merasa tenang-tenang saja ya. Dan ini adalah damai yang palsu, damai yang semu, yang mungkin untuk sementara waktu bisa dia nikmati ya, namun Tuhan mewanti-wanti bahwa ini akan hilang dalam sekejap begitu. Dan damai yang dia miliki, damai yang palsu, damai yang karena dia tidak tahu tentang penghakiman Tuhan ya. Namun kita melihat di sini damai ini akan hanya sangat sebentar saja, hanya temporer, dan dia tidak akan memiliki damai ini lama begitu. Ini adalah usaha untuk menipu diri sendiri. Ya, banyak ateis hari ini menipu diri sendiri. Dia berkata, saya nggak ada Tuhan malah lebih bahagia, lebih damai dan lain sebagainya. Tapi ini adalah penipuan terhadap diri sendiri katanya. Nah di ayat 19 ada satu frase atau satu klausa di sini yang menarik karena diterjemahkan dengan berbeda-beda oleh Alkitab yang berbeda-beda. Yaitu yang di LAI dikatakan, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Jadi kalau dalam terjemahan LAI sepertinya maksudnya adalah bahwa orang ini menghilangkan perbedaan antara orang yang taat sama Tuhan dengan orang yang tidak taat sama Tuhan, gitu kan? Tanah yang kegenangan itu tanah yang diberkati, tanah yang taat sama Tuhan, ya. Tanah yang kering adalah tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi orang yang berkata, aku tetap selamat kok walaupun aku degil, ini adalah orang yang mencoba menghilangkan perbedaan antara orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan Tuhan bilang itu tidak mungkin tidak ada perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan, Tuhan akan menghilangkan orang ini dari permukaan, dari kolong langit begitu. Namun saudara kasih Tuhan, ayat ini diterjemahkan sedikit berbeda dalam, misalnya katakanlah KJV sebagai Alkitab standar kita ya, King James Version dikatakan I shall have peace, saying I shall have peace, ini masih sama, aku akan selamat, I shall have peace though I walk in the imagination of my heart, to add drunkenness to thirst, katanya ya. Jadi dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, itu dalam KJV diterjemahkan menambahkan kemabukan kepada kehausan. Jadi maksudnya gini, ada orang yang haus, ya dia minum, tapi ini dia nggak puas minum air, dia minum sampai mabuk begitu. Jadi artinya orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak stop ya sampai kepada batas itu, tapi dia terus menginginkan sesuatu dalam hatinya. Makanya tadi dikatakan, walaupun aku berlaku degil ya, though I walk in the imagination of my heart dalam KJV. Jadi orang ini adalah orang yang terus ya mengikuti hawa nafsunya lah begitu ya. Nah, ini pemahamannya. Oke, ayat 21 di sini. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Ya, Tuhan memastikan dan menjamin bahwa orang demikian tidak akan luput dari hukuman. Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti
kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi kembali Tuhan mengingatkan bahwa ketika pada saat mereka meninggalkan Tuhan dan mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghajar mereka, ya. Akan mendatangkan segala kutuk yang sudah kita bahas di pasal 28 yang lalu, dan akan membuat tanah mereka hancur berantakan, ya. Dan ini digenapi secara luar biasa. Tuhan berkata di sini, Tuhan akan membuat semua negeri Israel itu seperti Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim yang waktu mereka habis ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan kita ingat di kitab Kejadian, waktu pertama Abraham dan Lot bertengkar, ya, ini anak buahnya, dan Abraham bilang, Lot, janganlah kita bertengkar, ya, karena sudah begitu banyak harta kita, kamu kalau mau pergi, pergilah, silakan. Dan Lot katanya, kalau kita baca di kitab Kejadian, dia memandang ke lembah Sodom, lembah Yordan, dan melihat itu tanah yang sangat subur, sangat baik, ya, dan dia pilih ke sana. Tetapi saudara kasih Tuhan, di mana Sodom? Sodom itu dekat dengan sungai Yordan, namanya lembah Yordan. Tapi kalau kita lihat di sana, terutama di daerah selatan, ada daerah yang sangat tandus, malah ya, sangat tandus karena sudah dihancurkan oleh Tuhan, gitu. Jadi lembah Yordan yang tadinya penuh dengan air dan lain sebagainya sudah hancur lebur. Nah, Tuhan berjanji bahwa kalau orang Israel meninggalkan Tuhan dan tidak ikut peraturan, maka Tuhan akan melakukan itu kepada seluruh negeri Israel. Seluruh negeri Israel, ya, akan seperti Sodom, Gomora, dan lain sebagainya. Sampai-sampai ayat 24 Tuhan bilang bahwa bangsa-bangsa akan bertanya, loh kok jadi begini? Gitu. Dan ini digenapi. Saya ada membaca, ada cerita bagaimana Dr. Gill pernah membawa seorang temannya. Mereka pergi ke Israel sana. Dan ini sudah lama yang lalu, ya, sudah lama lalu. Tapi hari ini pun benar, ya. Jadi dan sampai sana temannya itu berkomentar ketika dia jalan-jalan di Israel. Dan bagi yang pernah ke Israel, Anda bisa tahu bahwa itu di kebanyakan tempat itu kering, ya. Bahkan Israel sekarang menjadi negara yang sangat berinovasi untuk bagaimana menciptakan irigasi lah, mendapatkan air di padang gurun dan lain sebagainya, ya. Dan walaupun kita bilang, oh hebat ya orang Israel bisa berbuat begitu, namun pertanyaan muncul, kenapa mereka perlu berbuat begitu? Bukankah negeri itu mestinya negeri yang sangat baik, ya kan? Ini tanah perjanjian Tuhan loh. Tanah yang di dalam Alkitab berulang kali disebut tanah yang apa katanya, penuh dengan susu dan madu, ya, yang mengalir susu dan madunya, gitu. Kenapa jadi seperti itu, gitu? Nah, sebenarnya ini sudah diantisipasi oleh Tuhan, gitu. Dan temannya Dr. Gill bertanya kepada Dr. Gill bahwa kenapa ya saya baca di Alkitab ini katanya tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu, dan Dr. Gill langsung membuka Ulangan pasal 29 dan dia berkata, pertanyaan kamu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Yaitu di ayat 24 dan 25 dan seterusnya. Bangsa-bangsa akan bertanya, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini? Apa artinya murka yang hebat menyala-nyala ini? Dan jawabannya adalah karena mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan dan mereka menyembah Allah lain, ya, dan akhirnya Tuhan murka dan menghancurkan negeri itu. Ya, jadi luar biasa sekali. Sejarah Israel bagikan sudah ditulis, gitu, sebelum terjadi, gitu. Dan terakhir sekarang ayat 29, setelah ngomong semua itu, Musa tiba-tiba berkata demikian. Saya katakan tiba-tiba karena sepertinya tidak berkaitan langsung, namun sebenarnya ini adalah penutup yang pas untuk pasal ini juga. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, ada suatu lelucon yang berkata bahwa ini adalah ayat jawaban universal bagi mahasiswa teologi, ya. Kalau mahasiswa teologi ada ujian dan mereka sudah tidak bisa jawab, mereka tulis jawabannya Ulangan 29 katanya. Hal-hal tersembunyi adalah bagi Tuhan, ya. Namun ya bukan hanya sekedar lelucon, ada banyak pelajaran yang indah di sini. Ya, nomor satu kita belajar bahwa ternyata Tuhan tidak menyingkapkan segala sesuatu bagi kita. Di dalam Amsal, ya, Amsal pasal 25 ayatnya yang kedua. Amsal 25 ayat yang kedua dikatakan bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi
itulah hebatnya Allah, Allah yang transenden. Dia maha tahu, kita tidak maha tahu. Jadi ada banyak rahasia Allah, dan kita dikasih tahu bahwa tidak semuanya Tuhan singkapkan kepada manusia begitu. Jadi kita jangan terlalu kepo lah dalam tanda kutip ya, jangan terlalu melebihi apa yang sudah dikasih tahu sama kita. Ada banyak misteri dalam Alkitab yang kita tidak perlu tahu, tapi kita perlu tahu apa? Nah, hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ya, jadi apa yang dikasih tahu sama kita itu berarti itu penting. Hal yang Tuhan ingin kita tahu. Jadi kita diajar untuk tidak terlalu istilahnya penasaran dengan hal-hal yang kita memang tidak dikasih tahu, tapi kita perlu mencamkan hal yang kita dikasih tahu begitu. Dan jangan sampai misteri itu melanggar apa yang sudah ditentukan, yang sudah dinyatakan, gitu ya. Jadi standarnya adalah misteri. Jadi sistem teologi manapun pasti ada misterinya, gitu. Tapi yang penting adalah memastikan bahwa misteri kita ini tidak melanggar apa yang jelas-jelas sudah dinyatakan oleh Tuhan, begitu. Misalnya, dalam sistem teologi yang saya percaya atau dalam pemahaman teologi saya, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara penuh, misalnya bagaimana Tuhan bisa maha tahu, misalnya, ya. Tuhan bisa maha tahu gimana caranya, gitu. Karena itu kan Tuhan maha tahu, gitu. Karena saya percaya bahwa Tuhan maha tahu, ya, tanpa perlu menentukan segala sesuatu, ya, tapi Tuhan sudah tahu. Jadi misalnya Tuhan tahu Budi bakal pakai baju merah, ya, itu sudah Tuhan ketahui dari kekekalan tanpa Tuhan tentukan. Jadi Budi tetap punya kehendak bebas, misalnya, gitu kan. Dan Budi bisa nggak pilih baju warna biru? Ya, dalam pemahaman saya bisa, karena dia punya kehendak bebas. Lalu pertanyaannya, kalau Budi pilih baju biru, bukankah pengetahuan Allah jadi salah? Kan Allah sudah tahu dia bakal pilih baju merah, begitu. Tapi saya bilang tidak, karena kalau Budi pilih baju biru, Tuhan sudah tahu dari kekekalan dia punya baju biru, dia akan pilih baju biru, begitu. Kalau Budi pilihnya baju kuning, dari kekekalan Tuhan sudah tahu dia pilih baju kuning, gitu. Jadi Tuhan tahu apa yang Budi akan pilih, gitu kan? Dan apakah ini bisa menyelesaikan segala masalah, segala pertanyaan? Ya mungkin tidak, begitu. Mungkin tidak. Mungkin bisa saja ditanya terus. Ada hal-hal yang akhirnya saya harus berkata, ya saya tidak tahu caranya, Tuhan bisa tahu, begitu ya. Itu adalah suatu misteri, gitu. Dan itu nggak masalah bagi saya. Jadi mau bilang misteri nggak masalah ya. Namun saudara kasih Tuhan, yang saya ada masalah adalah kalau kita memakai misteri ini untuk lalu nabrak dengan firman Tuhan, gitu. Misalnya sistem Calvinis sekali lagi. Sistem Calvinis percaya bahwa Tuhan maha tahu juga, tapi Calvinis percaya Tuhan maha tahu karena Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Jadi semua yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, tidak ada kehendak bebas yang real ya. Walaupun Calvinis mengaku percaya kehendak bebas, namun kehendak bebas yang sudah ditentukan oleh Tuhan juga sebenarnya. Dan itu berarti Tuhan menentukan dosa. Dan Calvinis ya, yang sejati percaya bahwa Tuhan menentukan dosa. Namun kita bilang ini tabrak dengan Alkitab. Tabrak dengan Alkitab karena Alkitab jelas-jelas berkata bahwa bahwa dosa itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Itu contohnya di Yeremia 7 ayatnya yang ke 31 misalnya ya. Ya, Yeremia 7:31, Yeremia 19 ayat 5. Jadi ada banyak di situ ya. Tuhan bilang, dan ini mengenai dosa yang sangat sangat parah ya, bahwa orang Israel sampai membakar anaknya, mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok di situ, kepada Tofet ya. Tuhan bilang itu tidak pernah kuperintahkan, tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi ini tidak ditentukan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita bilang misteri-misteri tapi nabrak dengan firman Tuhan yang sudah ada itu. Nah, jadi apa yang sudah dinyatakan itu jelas. Ya, yang tersembunyi kita tidak tahu. Kembali ke Ulangan 29. Yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, yaitu firman Tuhan. Bukan hanya untuk satu generasi, tapi untuk selamanya. Oleh karena itu, misalnya, kitab Ulangan ditulis oleh Musa kepada generasi Israel waktu itu. Ini 3.500 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini pun kita masih mempelajarinya kan. Walaupun mungkin tidak beraplikasi langsung, namun pasti ada aplikasi tidak langsungnya. Ada pelajarannya. Ya. Jadi tidak semua yang tertulis sama Alkitab langsung untuk kita, namun tetap berguna untuk kita. Ngerti masalahnya? Misalnya, Tuhan suruh semua orang Israel harus disunat. Nah, ini tidak langsung untuk kita karena kita bukan orang Israel. Jadi kita tidak harus disunat. Tapi ada manfaatnya nggak kita belajar firman Tuhan itu? Ya tentu ada manfaatnya, ada aplikasinya gitu. Walaupun bukan aplikasi langsung mungkin. Ya.
Jadi semua yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Tuhan ingin firman-Nya bukan sekedar lalu saja, namun benar-benar dilakukan, benar-benar dicamkan. Oke, jadi demikianlah, moga-moga mutiara kebenaran hari ini juga bukan lalu begitu saja, namun benar-benar kita camkan dalam hati kita untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh besar bagi kami. Kami rindu untuk semakin dekat kepadamu, semakin mengerti Engkau, semakin mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Dan kami berdoa, kami landaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa lagi di kali berikutnya, mungkin besok, mungkin kapanpun Anda mendengarkan sesi selanjutnya, sesi untuk ulangan pasal 30. Sampai berjumpa, Maranatha.